Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Civic, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, kita masuk di pertemuan yang ke-6. Oke. Untuk minggu lalu kita masih bahas di bab 6 ya, mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan RI. Ya, pokok bahasannya minggu lalu mengenai makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saya rasa kamu sudah tahu apa makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari kebinekaan tunggal ika dan isi dari Sumpah Pemuda. Ya, itu dia makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekarang ini kita masuk di sub pokok bahasan yang kedua, yaitu kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada di situ mengenai pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, ingat ya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Ya, sistem pemerintahan Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apa itu sistem pemerintahannya? Bahwasanya kita tahu ya, Indonesia menganut sistem demokrasi. Sebelum perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Ya. Di sini ada gambar gedung MPR ya yang berpusat di Jakarta, di mana sistem pemerintah Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Memasuki era reformasi, bangsa Indonesia bertekad menciptakan sistem pemerintahannya yang demokratis. Jadi dulu sebelum adanya sistem perubahan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Ya. Setelah masuk era reformasi, bangsa Indonesia bertekad sistem pemerintahan yang demokratis. Ya, sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan. Ya, sebelumnya ada lembaga negara sebelum terbentuknya amandemen, yaitu ada 5 lembaga negara sebelum amandemen. Ya, ada 5 negara sebelum amandemen. Apa itu saja lembaga negaranya? Kepresidenan, DPR, DPA ya atau Dewan Pertimbangan Agung, DPR, Dewan Pertimbangan Rakyat, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung. Berarti ada 5 lembaga negara sebelum amandemen: Presiden, DPA, Dewan Pertimbangan Agung, DPR, BPK, Mahkamah Agung ya. Dan setelah amandemen ada 8 lembaga negara. Tadi sebelum amandemen ada 5: Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Pertimbangan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung. Setelah amandemen terjadi,
ada 8 lembaga negara, MPR, DPR, DPD, Dewan Pertimbangan Daerah, Lembaga Kepresidenan, kelima, Mahkamah Agung, keenam, Mahkamah Konstitusi, ketujuh, Komisi Yudisial, kedelapan, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, jelas ya. Sebelum amandemen ada 5 lembaga negara, setelah amandemen ada 8 lembaga negara. Ya, kita masuk yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebelumnya presidensial ya, sekarang berbentuk republik. Yang B, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum. Yang C, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh seorang wakil presiden. Ya, masa jabatan seorang presiden itu ada selama 5 tahun, begitu juga dengan wakilnya. Ya. Yang D, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Ya, jadi salah satu tugas MPR bisa memberhentikan presiden beserta wakilnya, tapi atas usul DPR. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, bukan tugas presiden ya, jadi presiden itu tidak bisa membekukan. Yang F, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Iya, kamu sudah tahu berapa banyak provinsi yang ada di Indonesia. Ya. Yang H, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang I, kekuasaan kehakiman yudikatif dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Ya, nanti yudikatif, legislatif, eksekutif itu badan-badannya. Nanti akan kita bahas minggu depan lebih mendalam lagi ya. Ya, yang ketiga, variasi sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan undang-undang. Iya, ini ada saya kasih gambar Badan Pengawas Pemilu. Perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia, adanya pemilihan secara langsung, sistem bicameral DPR dan DPD, mekanisme check and balance, serta pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada DPR untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Berarti di sini kamu sudah tahu apa saja tugas dari DPR, ya. Oke, terima kasih kamu sudah melihat, mengamati PowerPoint yang disajikan di pertemuan ke-6 ini. Kita ketemu kembali di Google Classroom dan lihat nanti ada tugas. Saya harapkan kamu melaksanakan tugasnya dan mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.